My balls have melted into one fucking ball. Oh! Halo sahabat Bones, apa kabar semuanya? Hari ini saya akan menghibur kegabutan brutal kalian yang suka ngacak-ngacak cadu. Lalu kasbon ke warung teh Pak, ame bisa udut jarcok sabatang tapi ngutang. Alangkah baiknya kalian cari tempat kugoleran termadep anu ngeunaheun bari kopdut teh gening. Oke sahabat Bones, tidak usah basa-basi seperti si dia, langsung saja kita lanjut ke filmnya. The Wall diceritakan tentang dua tentara Amerika yang terjebak oleh seorang sniper Irak yang sangat mematikan. Mereka hanya cinukul, nyamar jadi ruyuk ditemani tembok rapuh dan goyah di antara mereka. Di sini sudah terlihat banyak korban tembak yang sudah meninggoy. Two men, security escort. Yep. And I won't lie, man, anything we got them covered. Let's just fucking Salah satu tentara bernama Matthews merasa gabut karena tidak ada pergerakan, sehingga dia mencoba keluar dari sarang persembunyiannya. I'm fucking hot as shit. My balls have melted into one fucking ball. Later, you're on duty. You're gonna pry these apart, all right? Well, you never saw it kind of turn in line. No, my wrist serious, not. Dan mendekati mobil rombongan PBB untuk melihat kondisi. Sedangkan tentara lain tetap mengawasi tempat persembunyiannya. real nice, real. Man, bye, the cuffs, get the cuffs in. Yo, man, talk to me. What's going on down here? You know what? Fuck it. Get the hell out of there, bro. Namun tiba-tiba, ada tembakan yang mengenainya. Ice pun panik melihat temannya yang terkena tembakan. Langsung gercep OTW menolong temannya. Dan tembakan pun bertambah sehingga mengenai kakinya. Dia pun kocar-kacir dengan keadaannya, dan Matt pun tidak jadi ditolong dan dia langsung bersembunyi di balik dinding. Oh, fuck. Ah, shit. Oh, fuck. Lalu dia menghubungi ke pusat untuk info terkini. Ternyata radionya malah rusak karena terkena tembakan. You know that! Lalu dia mencoba mencari tahu posisi musuhnya yang jauh dan ngemplat itu dengan melubangi tembok itu. Dan ternyata Matt di sini pingsan. Lalu Ace nekat mengeluarkan peluru pada kakinya yang menyebabkan banyaknya keluar darah. Lalu tidak lama kemudian, dia pun pingsan juga. Beberapa jam kemudian, saat Ice bangun dari kepingsanannya, karena ada suara dari radio lokal miliknya, info dari pusat. Lalu dia pun menginfokan keadaan dan situasi yang membagongkan ini. Lalu dia minta untuk gercep dievakuasi. Lalu di sini pusat memerintahkan untuk menembak pistolnya agar memberitahu posisinya di mana. Tetapi Ace lebih baik tidak melakukannya karena itu berbahaya untuknya. Ternyata ada keanehan di sini. Saat menyebutkan pangkatnya, kok salah?
Hey, gracias, no. Lalu dia pun curiga karena aksen suara di radio lokalnya bukan asli Amerika. Who is this? Here's no opposite. Dan setelah dipikir-pikir, semuanya terbongkarlah sudah bahwa dia bukan bagian dari timnya, melainkan si koplok yang menembak sniper tadi. Lalu Ace pun mengkepoi posisi si musuh dengan mengelobangi lagi tembok itu dan menghitung jarak tembakan musuh. 800 plus. Di sini musuhnya menghasut Ace dengan cara mengobrol dengan santuy dan merendah bahwa dia warga biasa. Tetapi Ace tidak murahan untuk percaya padanya, lalu dia pun menjadi pengarang yang handal untuk mengelabui musuhnya. Where are you from? Lalu Ace memancing musuhnya dengan menyebut senjata yang dipakainya. Lalu Ace mendengar serek-sek suara seng, dan saat dia melihat memakai teropong, mungkin si sniper itu berada di tumpukan limbah itu. Construction site. Trailers. Dan dia menyimpulkan bahwa sniper itu adalah jubah legendaris sniper Irak yang sangat mematikan, yang pernah membunuh 75 tentara Amerika tanpa ketahuan. The bond between you and your brothers. What's the obsession, huh? What the fuck? The bond between you and your brothers. And I will shoot Matthews if you do not speak. I'm looking at him right now. It would be so easy to tear his face off. Lalu Ace mencoba membuat tipuan dengan orang-orangan yang dipasangkan helm. Tetapi si helmnya malah murag sehingga ditertawakan oleh si sniper. Lalu tidak lama kemudian ada tiupan angin yang kencang sehingga mengakibatkan berterbangannya pasir-pasir yang memburamkan pandangan si sniper. Lalu Ace berkesempatan untuk mengambil tasnya dan meminum sisa air di dalamnya. Tiba-tiba dikagetkan dengan tembakan sniper yang menembus dinding dan mengenai teropongnya sampai ripuh. Lalu di sini, Matt tersadar dan masih hidup. Lalu diberitahu oleh si Ace untuk bergerak perlahan agar tidak diketahui oleh si sniper. Lalu di sini Ace mengajak ngobrol si sniper untuk mengelabuinya. Lalu tidak lama kemudian, tiba-tiba radio mereka menyala sehingga musuhnya bisa mendengar percakapan mereka. Who are you talking to? What's going on? Tetapi, untung saja posisi Matt sudah siap siaga untuk menyerang, sehingga dia menembakkan sniper pada arah musuh. Lalu tidak lama kemudian dari situ, musuhnya melakukan penyerangan, sehingga Matt pun ditembak dan mati di tempat. Saat radionya tiba-tiba aktif, lalu dia pun memperbaikinya agar jaringannya madep. Lalu mereka pun tersambung, sehingga Ace pun kembali lagi bersemangat karena dia optimis akan selamat. Namun tiba-tiba, teleponnya dibajak oleh Juba, sang musuh, sehingga Juba membuat laporan palsu pada pusat bahwa misinya aman-aman saja, akan ada penjemputan nanti sore. Dan ternyata juga tugas penyerangan ini hasil bajakan dari musuh agar musuhnya bisa membantai satu persatu.
Break off from the shit. Lalu dia pingsan kembali saat dia mencoba menghubungi pusat. Lalu saat dia sadar, tiba-tiba sudah sore. Dan dia mencoba mengambil senjata Matt dengan sehelai tali. Lalu dia pun berhasil mendapatkannya. Lalu aroma-aroma helikopter pun tiba untuk mengevakuasi. Tetapi sebelum Juba membantai mereka, Hayes merobohkan tembok itu untuk menyerang Juba duluan. Dan saat Juba menembak secara acak karena pandangannya siwer oleh debu, Hayes pun mengetahui posisi Juba dan menembaknya. Lalu saat semua dievakuasi dan helikopter terbang melewati tumpukan itu, tiba-tiba ada serangan tembakan musuh yang mengenai anggota sehingga helikopter pun terjatuh. Dan keesokannya pun helikopter yang sudah jatuh masih tetap dipantau oleh musuh. Dan tamat. Kata-kata Madodep hari ini, janganlah berekspektasi terlalu besar, karena jika ekspektasi itu gagal akan sangat menyakitkan.